Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio. Di video kali ini saya mau jelaskan proses penjahitan rok SMP model Wirulipit 2 seperti ini. Ya teman-teman ya. Jadi video ini sebenarnya panduan buat teman-teman yang sudah membeli pola instan dan pola jiplak di Jambelang Store. Buat yang belum tahu cara menjahitnya seperti ini. Buat yang nggak beli atau nggak pengen beli, pengen bikin sendiri, di video lainnya saya sudah bikinkan cara membuat polanya. Silahkan cek di bagian deskripsi. Tapi yang nggak mau pusing silahkan beli saja ya. Untuk polanya, untuk pola instan rock ini bisa didapatkan di Jambelang Store, toko online Jambelang Store ya. Ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Atau juga bisa pesan lewat WhatsApp. Nanti untuk nomornya saya sertakan di bagian link deskripsi video ini. Untuk modelnya roknya saya jelaskan seperti ini. Jadi model ban pinggangnya itu polos seperti ini teman-teman. Untuk rok SMP-nya. Tapi buat teman-teman yang menginginkan model rok bagian pinggangnya kasih karet samping ya itu ya. Jadi sudah ada videonya, nanti silahkan cek di bagian deskripsi. Jadi ada pilihan ya buat teman-teman yang ingin pakai karet atau enggak gitu. Nah, untuk modelnya standar, jadi ploy depan 2 seperti ini teman-teman. Ada ploynya, kemudian nanti untuk saku samping bobok seperti ini. 2 kanan kiri. Untuk belakangnya saya tunjukkan nanti ada bukaan resletingnya seperti ini. Ini sebenarnya kalau untuk ini kancingnya ada kancing hak atau kancing kait, tapi ini belum dipasang ya. Oke. Nah, nanti seperti itu. Nanti saya jelaskan mulai dari proses penambahan kampuhnya, pemotongan pola pada kainnya, kemudian penjahitannya, menjahit Wirulipit seperti ini. Yang buat yang belum bisa nanti saya jelaskan secara detail dari awal sampai selesai. Baiklah teman-teman, semoga videonya membantu. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Ini pola rok SMP, ini saya sudah potong, tapi saya mau jelaskan untuk penambahan kampuhnya. Buat teman-teman yang bingung, ini saya jelaskan. Polanya ini bentuknya seperti ini pola badan depan, dan ini pola badan belakang. Ini potongan masing-masing ya. Nah, ini pola badan belakang ini untuk wirunya. Jadi di sini wirunya lipatannya. Ini selebar ini untuk kuplatnya, kemudian untuk ini tengah mukanya. Jadi ini separuh untuk badan depan, dan ini untuk sampingnya yang di sini. Dan ini untuk saku. Kemudian ini untuk badan belakang teman-teman. Yang ini malah yang di depan yang kecil ini badan belakang. Ini untuk area sampingnya. Ini kupnat dan ini tengah belakang. Kemudian ada potongan lagi ini untuk ban pinggang ya, ban pinggang. Kemudian ada pola untuk saku. Jadi ini pasangannya yang ini di sini nanti. Oke, saya jelaskan untuk penambahan kampuhnya. Ini saya sudah potong, tapi saya jelaskan untuk penambahan kampuhnya. Pertama-tama untuk pola badan depan, ini saya sudah potong seperti ini teman. Seperti ini 2 lapis sekaligus. Jadi ini area area samping, dan ini tengah mukanya. Ini lipatan ya, lipatan. Oke. Nah, ini penempatan seperti ini. Bisa jelaskan di sini. Kalau untuk yang tengah muka, ini dipepetkan dengan lipatan. Kemudian untuk atasannya dilebihkan kampuh kurang lebih 1,5 cm. Dan bagian sininya pun sampingnya ini dikasih kampuh untuk jahitan 1,5 cm. Nah, untuk bagian bawahnya penambahannya sesuai selera ya. Untuk bawah kan suka-suka, tapi kalau untuk SMP biasanya dia cepat tinggi. Untuk punya saya ini saya lebihkan 10 cm dari pola, atau mungkin bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, itu untuk penambahan kampuhnya. Kemudian untuk garis polanya ini saya jelaskan. Jadi ini untuk nanti dijahit silahkan digambar seperti ini menggunakan area ini, dijiplak pokoknya ya, ditembuskan. Ini sisi sini dan yang sininya juga. Sini juga ya. Saya sudah gambar ini 2 sisi sekaligus. Tapi kalau untuk sakunya boleh nanti belakangan, karena penjahitannya biasanya disambung dulu, dijahit bagian kupnat ini. Ini untuk penjelasan yang pola badan depan ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang badan belakang. Ini polanya teman-teman, yang ini ya. Kemudian saya ambil untuk potongannya. Ini untuk area badan
ini belakang. Bentar, saya posisikan dulu. Seperti ini biar sama. Saya sudah potong dua bagian kanan dan kiri. Jadi ini saya sudah potong seperti ini. Ini sisi luar ya. Ini sisi dalamnya ya teman-teman, saya garis. Nah, untuk penambahan kampuhnya seperti ini. Diposisikan seperti ini dari kain. Kalau ini kan area panjang tinggi kain ya, panjang kain. Kalau ini lebarnya. Nah, bagian atas seperti biasa dilebihkan 1,5 cm. Yang bagian sini juga ini kan samping rok ya. Ini 1,5 cm. Untuk bawahnya saya samakan dengan sisi depan 10 cm. Dan ini nanti untuk area belakang. Nanti di atas ini ada untuk slating. Jadi slatingnya di sini. Ini untuk penambahannya teman-teman silahkan kalau mengikuti saya kurang lebih 4 cm. Sebenarnya boleh minimal itu 3 cm. 3 atau 4 cm ya. Atau 1,5 juga nggak apa-apa, tapi agak sulit nantinya. Tapi saya sarankan ikuti seperti saya 4 cm biar nanti ikuti cara penjahitannya juga sama. Oke, kemudian di kupnat, garis kupnat ini saya baru tandai, sebenarnya harus di segitiga gitu ya, di sini gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini kupnatnya nanti 3 cm pengambilannya, ditembuskan untuk gambarnya jadi dua sisi. Kalau ini kan nanti luar sisinya polos, yang ini juga digambar serupa seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian dibutuhkan lagi potongan lainnya untuk pola saku. Untuk pola saku, nah ini kan nanti untuk saku itu di posisi bagian pola badan depan. Nantinya kita teman-teman ikuti saja polanya. Saya singkirkan dulu yang ini ya, seperti ini. Nah, ini polanya seperti ini. Nanti ini sisi atas samping. Nah, ini lipatan teman-teman. Nih, ini kan lipatan. Seperti lipat seperti ini. Nah, penambahan kampuhnya seperti ini. Yang ditambahkan semuanya 1,5 cm seperti ini. Bikin dua bagian untuk kanan dan kiri. Menggunakan pola yang sama ya. Seperti ini. Ini kalian mau mengikuti cara saya. Tapi kalau teman-teman sininya sambungan, ya dilebihkan juga untuk ininya. Soalnya modelnya kan banyak ya teknik penjahitannya. Tapi saya pikir ini yang paling gampang. Kemudian dibutuhkan lagi untuk ban pinggang teman-teman. Ini polanya. Untuk ban saya pergunakan pola matang, maksudnya ukuran jadi ini 8 cm. 8 cm itu maksudnya ini selipat seperti ini. Jadi nanti setengahnya itu jadinya itu banyak 4 cm tingginya. Tapi ini ukuran matang, maksudnya udah jadi. Untuk pemotongannya perlu ditambahkan kampuh kurang lebih 1,5 cm. Seperti ini saya jelaskan. Nah, ditambahkan kampuh seperti ini. Ini biasanya saya kalau pola itu udah ukuran pas panjangnya, dan ini dilebihkan. Nanti untuk penjahitannya pun macam-macam ya, tapi nanti saya ajarkan cara yang paling sederhana seperti ini. Untuk pinggirannya kelebihannya berapa? Sebenarnya teman-teman boleh lebihkan 2 atau 3 cm, tapi ini saya lebihkan kurang lebih 5 cm. Jadi nanti kalau sisa bisa dipotong, soalnya ukurannya kan nanti mengikuti area badan ya, roknya yang udah dijahit nantinya. Jadi kan bentuknya seperti ini. Untuk rok depan, jadi bagian depannya ini sisi dalam teman-teman. Nanti bagiannya akan saya jahit, sengaja saya rentangkan di lantai ini biar teman-teman ngerti ya. Kalau langsung di mesin jahit terlalu sempit. Nanti yang akan dijahit area ini bertemu dengan ini, kemudian yang ini bertemu dengan ini. Ini sisi samping, ini tengah. Cara menjahitnya nanti saya posisikan seperti ini. Jadi ini saya tarik, saya garis buat lipatan, bentar. Nah, yang area kuning ini saya posisikan, jadi saya jahitnya di sini ke sini bertemu dengan titik satunya yang ini. Dimengerti ya? Kemudian sisi satunya juga sama. Yang ploy satunya kira-kira nanti seperti ini. Nah, seperti ini kan ada ini. Jadi yang panggilan sengaja saya bikin merah, yang ini kuning. Jadi ininya maksudnya buat titik simetrinya. Kemudian nanti saya lipat seperti ini. Seperti ini. Ini untuk simetrinya, dan saya akan jahit pertemukan dari ujung ke sini sampai di sini berhenti. Tujuannya supaya nembus tepat di bagian belakang ini. Oke, langsung saja saya ke meja jahit teman-teman. Nah, ini saya jahit dulu teman-teman seperti ini ya. Tadi saya jelaskan. Oke. Jadi yang area ini sebenarnya saya sudah sakup nat yang berwarna merah. Saya pertemukan dengan yang warna merah. Ini hanya untuk posisi pembatas simetri. Jadi saya jahit seperti ini. Nah, bentar.
Nah, dari area sini berhenti saja, diancak gitu ya, seperti ini. Ini sisi satunya, kemudian kita jahit juga sisi yang sebelahnya. Ini saya tunjukkan sebentar. Nah, ini seperti ini, nanti posisi seperti ini. Kemudian yang satunya, ini kan sisi luar, kita ambil sisi dalamnya, kita lihat. Terlalu ini lebar banget ya, jadi mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini saya cetek di sini nantinya. Nah, ini dijahit seperti ini. Ini dipertemukan dengan yang ini ya, yang garis warna merah seperti ini. Bentar, saya rapikan dulu, ditata. Nah, bentar. Oke, seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini ya, saya tunjukkan dulu sebelum di stick teman-teman. Ini tadi yang saya jahit ini. Nah, ini sininya jahit, saya akan stick. Ini sisi dalam ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Jadi ini yang bagian ini saya pegarkan, jadi dirapikan seperti ini, dipegarkan. Posisinya ini biar simetri. Kalau diraba tengah jahitan ini ada kan jahitan tadi ya, sambil disekap boleh biar belah seperti ini. Kemudian ini saya balik lagi, posisinya di sini. Bentar ya. Oke, agak ribet menjelaskannya, tapi sebenarnya gampang, cuman saya agak kesulitan untuk memposisikannya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini seperti ini. Kemudian ini kalau bagian sini juga kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dibagi dua biar rata, biar bagus. Kemudian nanti saya akan jahit. Saya seka dulu sedikit. Seka itu digosok-gosok ininya. Nanti saya akan jahit sini, stick. Yang sini juga sama. Jadi ini roknya nanti biar ada stikannya gitu sini. Oke, saya kembali ke meja jahit teman-teman. Nah, saya jahit di sini ya. Ini kan seperti tadi nih. Ininya, ini posisi yang garis kuning ini tengah di sini. Saya jahit. Saya pelan-pelan teman-teman ya, saya jelaskannya. Mudah-mudahan teman-teman sabar ngikutinya. Ini saya sticknya di sini. Posisi sambungannya saya letakkan di sebelah sini. Jadi kira-kira satu sepatu. Nanti lebar jarak jahitan satu dengan sebelahnya nanti totalnya 1 cm seperti ini. Ini stikannya teman-teman. Jadi untuk mematikannya, sampai di mana ya, sampai jahitnya tadi ya. Ini kan seperti ini. Nah, di sini. Kemudian kita balik lagi ke sini. Jarum dalam keadaan menancap teman-teman, jangan diangkat ya. Kalau diangkat nanti bergeser. Saya ambil muternya. Kemudian sini saya maju mundur, diancak. Ini supaya kuat, soalnya di sini biasanya rawan jebol. Ini ya. Kemudian kita lanjut ke atas. Nah, seperti ini saya tunjukkan sementara hasilnya. Jadi nanti udah ada ploy seperti ini bawah ya. Nah, ini tinggal satunya lagi. Saya stick juga. Sebentar saya atur dulu. Oh, tadi ngaturnya di bawah, di lantai agak ini ya. Saya di sini aja nggak apa-apa. Yang penting nah di seperti ini. Saya selipkan. Bentar, ini saya atur posisinya biar di tengah kira-kira. Kemudian saya jembreng itu di apa ya? Ini pokoknya saya berusaha meraba biarnya di tengah. Ini saya seka-seka seperti ini pakai jari. Kemudian saya atur lagi di sini. Jadi harus di main feeling juga, tapi biar pas saya berusaha ngikuti garis yang tadi. Teman-teman kalau misalkan kesulitan seperti ini boleh disetrika, dibelah ininya, tapi saya pikir makan waktu juga ya kalau disetrika. Seperti ini juga cukup menurut saya. Nah, ini
Setelah dipastikan kira-kira udah ngeplek, nah ini saya matikan di stick. Set, berhenti di sini, kemudian dimatikan. Oke, ke atas kembali. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Ini sudah dijahit, jadinya ada ploy lebar seperti ini. Nah, ini di sini nih. Ini silahkan bisa di zoom nih, seperti ini jahitannya. Jadi tadi ya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, di sini nyatu. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 cm atau 1,5 ya, pokoknya 2 jahitan ini seperti ini. Ini saya tunjukkan sisi dalamnya teman-teman. Bentar, saya tunjukkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau sisi dalamnya seperti ini. Jadinya. Bentar ya, ini berantakan, saya rapikan dulu. Nah, seperti ini kira-kira pokoknya sisi dalamnya. Lanjutnya kita buat sakunya. Kita sudah potong untuk potongan sakunya. Kita menggunakan kain langsung dari kain potongannya, kain utama, nggak pakai puring ya. Jadi langsung seperti ini. Cara menjahitnya kita gambar dulu untuk sakunya. Kalau teman-teman mau ikuti polanya seperti ini. Jadi bagian pola kan ini ada saku seperti ini ya, pola saku kita letakkan di sini. Jadi ini kan kampuh, ini kampuhnya. Kita letakkan, kita coret saja di sini atau dan di sini. Kemudian kita garis. Punya saya modelnya saya bikin agak melengkung. Oke. Nah. Jadi oh ya, kalau teman-teman mau dirubah boleh silahkan. Misalkan gini. Prinsipnya yang penting ini kalau punya saya itu nanti lubangnya kan yang ini jadinya. Jadi dari titik ini ke sini. Ini kurang lebih nanti jadinya 15 cm. Kalau mau dilebarkan sesuaikan saja ya keinginan, tapi jangan terlalu besar nanti melongo sakunya. Kemudian saya buat juga sisi yang sebelahnya teman-teman. Jadi yang sebelah sini kan biar ada juga. Kita tinggal copy saja, misalkan seperti ini. Nah seperti ini ya. Kalau mau teman-teman mau di copy, dirangkap 2. Bentar. Nah kita pakai penggaris. Sengaja saya bikin melengkung, tapi kalau teman-teman pengennya model lurus ya nggak masalah. Ini hanya masalah selera saja. Nah, ini sisi satunya saya sudah buatkan gambarnya seperti ini. Ini sisi dalam ya. Nanti kita jahitnya dari sisi dalam seperti ini. Kemudian kita akan jahit. Jadi ini potongannya, ini sisi dalamnya saya tandai. Ini kain yang buruknya, kain jelek di bagian dalam. Ini yang bagusnya, maksudnya sisi luarnya. Nanti akan diletakkan seperti ini di bagian sini. Sini. Seperti ini nantinya. Oke, langsung saja kita ke meja jahit teman-teman. Nah, kita mulai jahit teman-teman. Seperti ini ya tadi ya. Bentar, tata lagi ini. Jadi sekali lagi posisinya seperti ini. Jadi ini bagian sisi dalam teman-teman. Kemudian ini sisi luarnya, sisi luar, dan ini sisi bagian dalam kain. Kita letakkan seperti ini. Bagian yang melengkung. Posisinya kadang-kadang seperti ini, jadi bagian atasnya nggak rata nggak apa-apa. Yang penting sampingnya ini, sampingnya ini biar sejajar pokoknya. Oke, bentar. Dijahit, ikuti saja garis ini. Oke. Kemudian kita bisa potong sisa ininya, potongannya dari garis ini kita potong sisakan 1 cm. Karena ini bidangnya itu melengkung, saya cekris sedikit teman-teman. Jadi supaya bentuknya bisa mengikuti bentuknya, bentuk melengkungnya itu ya. Kemudian saya tindes, jadi di stick
bagiannya di stick. Ini kampuhnya saya arahkan ke bagian saku, ke dalam ya, seperti ini. Ini saya tunjukkan di dalamnya. Nah, ini kampuhnya saya arahkan ke sini. Jadi ini bagian saku, ini bagian badan ya, jangan ketukar. Kemudian saya setik. Nyetiknya berapa, minggir saja ya, pokoknya mepet saja, tapi diarahkan ke bagian saku seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan seperti ini lagi nih. Bentar. Nah, sebenarnya teman-teman boleh jahit lagi biar nggak balik nantinya. Kalau nggak pun sebenarnya disetrika juga nggak apa-apa sih, tapi saya akan jahit lagi seperti ini. Bentar, ini sepertinya terlalu banyak ininya, kena. Jahit seperti ini. Ini saya tindas satu sepatu. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, kemudian bagian bawahnya itu yang ini masih di bawah sakunya. Ini gerakannya agak susah saya, ini stoknya lebar soalnya. Bentar, ini bagian bawah yang ini saya lipat. Jadi boleh dijahit, diobras, tapi saya akan lipat seperti ini. Nah, dibalik ya. Oke, kemudian dibalik lagi seperti ini. Ini sisi luar dalamnya yang ini biar nggak pakai obrasan ya, saya jahit seperti ini. Yang bagian sakunya ini. Oke, tak letakkan seperti ini. Bentar, tak tata dulu. Kalau teman-teman bingung melihat tutorial ini, boleh lihat tutorial saya yang lain mengenai saku seperti ini. Sebenarnya udah banyak. Ini saya langsung di kainnya ya, kain sekolahnya, jadi warnanya sama. Saya kan nggak mungkin kainnya warna putih kalau ininya ya, jadi saya bikin biru semua. Karena memang ini rok sekolah untuk anak saya ya, teman-teman. Kemudian dijahit bagian sininya. Ini bagian samping. Ini disatukan dengan kain utamanya seperti ini. Kemudian kita bisa jahit lagi bagian sininya. Jahitnya boleh sekitar setengah senti ya, satu sepatu. Kemudian jahit seperti ini. Oke, segini. Nah, oke, saya tunjukkan dulu hasilnya di meja ya biar gampang. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ini saku sebelah kanannya, sebelah kanan seperti ini. Ini sisi dalamnya saya tunjukkan. Jadi jadinya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk proses yang satunya lagi, yang sakunya satu lagi. Kalau tadi kan yang sebelah mana kanan, ini yang kiri. Sama seperti tadi ya. Ini saku potongannya kan seperti ini. Jadi ini bagian samping, ini lipatan. Kita letakkan seperti ini. Nah, ini yang sisi luar ya kainnya. Kita letakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ingat teman-teman, jadi kalau yang penting itu bagian ini rata. Boleh dilebihkan kalau untuk sakunya, yang ininya diminggirkan, jangan sampai kelelep pokoknya. Nah, kalau masalah ininya nggak sama nggak apa-apa, nanti bisa dirimbas atau dipotong. Jadi sekarang kita mulai, kita jahit lagi di sini ya.
Set. Oke. Set, jahit seperti ini. Nah, saya potong ya ininya ya, sama seperti tadi sisanya. Oke, saya ceklik sedikit, kemudian ditindes seperti tadi. Kampuhnya diarahkan ke bagian saku ya. Nah, jadi yang tindesnya bagian sini saku. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan penjahitan yang stick tadi itu ya. Nah, yang nanti setelah ini kan ada penjahitan lagi. Ini hanya untuk memudahkan saja. Kalau teman-teman bisa, boleh langsung dijahit seperti ini. Langsung di ini, tapi biasanya agak susah. Oke, bentar. Sebenarnya ini sangat gampang, simple, cuman karena saya medianya ini roknya terlalu lebar, aturan mungkin saya kalau buat tutorial yang rok pendek saja ya. Biar lebih geraknya itu lebih gampang. Seperti ini. Terus ya. Kemudian kita seperti ini bagian saku bawahnya teman-teman. Nanti kan seperti ini disatukan ya. Yang ininya saya jahit tapi dibalik cara jahitnya ya, seperti ini. Ini ya. Saya jahit dari sini. Nah, dibalik. Oke, setelah itu, nah seperti ini sisi luarnya ya. Ini saya ratakan dulu pokoknya, diratakan biar nggak ada yang jedat. Oh ya, ini jangan lupa ininya. Bentar, oh sabar. Soalnya nih, nah ini nih, ini kalau bisa ke tindesnya. Ini kalau seperti ini seperti ini nggak apa-apa. Nah, dipaksakan seperti ini. Oke. Kemudian pokoknya yang penting bagian ini jangan sampai ke sini ya teman-teman ya. Nah, jangan seperti itu, diratakan dulu ininya. Oke, kemudian kita tindes seperti ini. Bentar, ini tak ratakan dulu ininya. Nah, ini pokoknya biar rata seperti ini dengan obrasan yang tadinya gitu ya. Jahit bagian sininya, dan samping ini. Bentar. Set. Dimatikan. Seperti ini. Oke. Nah, setelah dijahit dua-duanya, ini seperti ini. Ini kan belum rata nih teman-teman. Biasanya kadang-kadang kalau jahit nggak selalu rata, ada yang naik ke atas lah, ada yang ini. Kita sesuaikan lagi. Jadi caranya seperti ini.
sebentar, ini dipaskan seperti ini, dipaskan ininya. Oh, bentar, ini saya rimbas dulu. Ini kan ada apa namanya, ini masih sisa ya, tak rimbas. Jadi kalau dirapikan, kadang-kadang jahit itu seperti itu, nggak harus langsung rata pas dijahit gitu, enggak. Kadang-kadang ada pergeseran sedikit-sedikit, kadang-kadang pemotongannya kan nggak akurat ya, nggak mesti. Tapi cara merapikannya seperti ini saya ajarkan. Kalau bagian bawahnya yang ini nih, ini masih mending ada sisanya, asal jangan kurang. Kalau kurang nanti kan merubah ukuran. Nah, ini sekarang tinggal kita bentuk lagi sesuai polanya. Sebenarnya sih kalau dikira-kira juga bisa, ding. Nih, diratakan seperti ini, usahakan biar kanan dan kiri itu sama nantinya. Bentar. Nah, misalkan tadi polanya seperti ini bentuknya, mana ya? Nah, seperti ini tadi. Oke. Nah, kita bisa gambar lagi, misalkan di sini. Gambar lagi, kalau bentuknya kejauhan nanti ketahuan. Nah, ini bagian sini terlalu lembung, ini diratakan. Seperti ini, pokoknya biar langsam. Kemudian yang saya mau jelaskan lagi di bagian atasnya, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini disamakan juga, pokoknya disamakan dulu. Nah, kemudian bagian tengahnya biasanya turun. Kalau bagian tengah itu kita ikuti area wiru ini teman-teman. Nih, kalau di zoom nih, bagian ini lebih turun teman-teman, kurang lebih segini. Ini juga sama. Maka dari sini kita langsamkan ke sini. Jadi biar bentuknya depannya itu agak turun. Tapi di polanya tadi kan enggak ya. Tapi setelah dijahit biasanya seperti ini. Jadi ini dilangsamkan saja. Boleh pakai penggaris seperti ini. Saya pakai penggaris ini ya. Nanti dipotong. Oke, kita langsamkan, ngikutin ini seperti ini. Jadi dari samping ini sini pas, nanti semakin turun. Ini cara melangsamkannya ya. Jadi jangan kaku dipaksakan kotak, itu jangan. Oke, jadi seperti itu. Nanti teman-teman boleh jahit lagi yang ini biar nggak kempleh-kempleh. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk badan yang belakangnya. Jadi kita lanjut ke badan belakang. Kita mulai tahapan penjahitan resleting. Nah, lupa saya. Ini kita ambil, ini pola potongan badan belakang. Seperti ini sisi luar, ini sisi dalam ya. Saya tandai, kasih tanda X, tugel ininya. Nah, saya akan pasang sleting nanti kira-kira di bagian sini, di belakang. Ini sisi belakang, ini tengah belakang, ini samping, ini kupnat ya. Jadi nanti pemasangannya di sini kita tandai dulu ya. Ini di sini kira-kira. Nanti saya batasi. Pembatasnya di bagian pembatas sleting yang biasanya pakai besi ini. Di bawahnya kita coret teman-teman. Jadi kalau settingnya teman-teman bisa sesuaikan panjangnya. Kalau yang panjang dipaskan ujungnya, kita posisikan seperti ini, di batas seperti ini. Nanti yang ini nggak dijahit dulu, ini 2 lapis ya. Kemudian kita jahit ke bawah. Bentar, saya cari penggarisnya buat menggaris ini biar lurus nantinya. Jadi saya akan jahit sepanjang ini sampai ke bawah. Ini nggak saya beli belahan teman-teman, karena kan ini modelnya udah wiru depan ya. Jadi nggak perlu pakai belahan walaupun ini rok panjang. Kita jahit dari sini ke bawah, baru nanti kita pasang resletingnya. Bentar, sebelum itu saya mau tembuskan dulu. Jadi ini kan nanti pada resleting segini nantinya kita tembuskan untuk kapurnya ke bagian dalam sampai sini saja, nanti untuk memudahkan. Nanti ini ada gunanya teman-teman. Oke, set ya. Oke, kita jahit dari sini ke sini. Kita pindah ke mesin jahit, teman-teman. Nah, kita jahit ya dari sini ke bawah. Set. Biasanya kalau jahit di sini saya matikan dulu, teman-teman.
maju mundur ini biar kuat, soalnya biar nggak gampang jebol. Bawah. Ingat ini bagian belakang, tengah belakang ya. Oke. Nah, seperti ini. Bentar, ini tak potong dulu. Nah, setelah ini kan seperti ini jahitannya. Ini sudah jahit satu, yang atasnya ini seperti ini ya. Nah, sekarang cara masangnya bagaimana? Nih saya ajarkan caranya. Kenapa tadi saya kasih kapur ini? Tujuannya biar untuk memudahkan. Nih, jadi letakkan setting seperti ini. Ini yang bagian ini belakang mana ya? Pokoknya yang ini ya. Dilipat seperti ini. Lipatannya ini jangan pas di kapur yang tadi, dipilin kurang lebih geser sini setengah senti ya. Nah, ini tadinya makanya saya kasih kapur itu biar memudahkan teman-teman. Seperti ini. Letakkan di ujung sleting, tadi kan pembatasnya sleting di atas ini ya. Nah, sekarang kita jahitnya pas di kapur. Seperti ini. Kita jahit. Nah, bagian yang bawah kita posisikan kira-kira sini, tapi ini juga dipilin sama seperti tadi, disisakan setengah senti. Nah, kalau ada kapurnya kan teman-teman tahu maksudnya kan, segini. Kita jahitnya kira-kira tepat di kapur, tapi agak masuk sedikit. Pokoknya di sini. Nah, ke bawah ya. Nah, posisinya nanti lanjutannya kita tepat di sini. Bentar, saya cari ini. Nanti ke arah sini, ini ada pembatas jahitan ya. Tadi ketemuannya di sini. Jadi tepat di situ nanti. Oke, bentar. Kalau misalkan teman-teman ininya belum kelewatan, boleh dilewati sedikit pembatas sletingnya. Jadi biar nggak kena, pokoknya ke bawah sedikit. Nah, gini. Kemudian diangkat sepatunya dalam keadaan menancap jarumnya. Diputar seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Nanti bentar, nah ini jangan diangkat untuk jarumnya ya. Nah, ini kan tadi ada pembatas sebelah sini, dipaskan, diletakkan seperti ini. Kemudian kita timpakan ke kapur yang tadi. Itu gunanya kapur ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah biasa jahit nggak perlu pakai kapur, nggak apa-apa, ini hanya untuk tutorial. Nah, seperti ini. Jadi kita jahit ke sini, tapi memastikan tidak mengenai pembatas yang ini. Ya, pembatas yang ini jangan sampai mengenai. Kalau misalkan mengenai, diturunkan lagi jahitannya. Bentar, saya maju satu, biasanya kurang lebih sekitar 2 cm. Bentar, jangan kebanyakan. Yang penting bisa melewati area pembatas sleting bawah tadi. Segini, dalam keadaan menancap lagi, kita angkat, kita putar ke sini. Nah, kita atur posisinya yang ini tepat di bagian kapur yang tadi, pembatas ini. Ini ya, seperti ini. Kita lanjutkan ke atas. Jadi kita jahitan yang ini mengenai 3 lapis kain yang luar, sisi yang dalam ini sekaligus sletingnya. Dimengerti ya. Kemudian untuk posisinya bagian sleting yang sleting sepatu yang ini kira-kira jatuhnya nanti di bagian pinggir ini. Jadi nggak mengenai rel utamanya. Ini namanya rel ya, rel setting. Rel dan jelimet sebenarnya gampang, cuma ini saya jelaskan secara detail sekali. Oke. Langsung kita tarik ke atas, seperti ini. Ingat, ini bagian ini di pinggir rel setting. Kira-kira sekitar 5 cm sebelum nyampe ke atas. Nanti kalau kita teruskan, ini kan nyangkol ininya ya. Nah, seperti ini. Kita angkat sepatunya, tapi jarumnya jangan diangkat dalam kondisi menancap. Kita turunkan resletingnya ininya, kepalanya ke bawah. Nah, kita atur perkirakan dengan posisi yang tadi, tinggal kita lanjutkan. Diraba boleh, pokoknya biar nggak belok. Oke, seperti ini. Nih, bentar, kita lihat hasilnya. Jadi caranya itu seperti itu. Sebenarnya gampang, cuman tadi saya agak lama supaya teman-teman mudeng. Nah, seperti ini ya. Kita lihat sisi dalamnya sebentar. Nanti seperti ini jadinya. Nah, ini nanti ini kampuhnya ini agak dipilih, nanti disetrika bisa bagian sininya mungkin agak melintir, tapi di sininya enggak. Seperti ini.
Ya, dimengerti. Selanjutnya saya akan kupnat. Ini kan belum ada kupnatnya ya. Sebenarnya ini kupnat garisnya lebarnya itu kanan kiri. Nih, kupnatnya nanti saya buat itu biasanya kan ini dari 1,5 ke kanan kiri, kira-kira segini. Ya, pokoknya nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri segini ke bawah. Oke, ini jahit kupnat. Kalau ini kupnat belakang kan biasa standar. Segini ke arah pucuk ujungnya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk kupnat belakangnya. Oke, kemudian yang satunya ini juga garis kupnatnya ini lipat seperti ini. Kita jahit lagi 1,5 cm, totalnya kan 3 cm ya. Kira-kira begini. Oke. Set. Oke. Cus. Jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Saya tunjukkan lagi untuk settingnya. Kemudian ini untuk kupnatnya. Kalau dari sisi luar seperti ini masih agak jidat, tapi kalau disetrika nanti dia bisa rapi. Saya tunjukkan lagi sisi dalamnya. Ini untuk rok belakangnya. Seperti ini. Oke, nanti tinggal kita lanjutkan untuk proses penjahitan dengan badan depan yang sudah kita jahit. Selanjutnya kita akan bikin tali teman-teman. Tali itu tali apa? Tali ban pinggang. Nanti letaknya itu di sini, di garis kupnat ini. Sini ada 4 pokoknya ya. Dan di kupnat ini bagian depan teman-teman. Nanti ditempelkan di sini. Jadi nanti dijepit ban pinggang. Jadi kalau saya mau bikin tali dulu, baru nanti ban pinggangnya. Oke, kita bikin tali dulu. Teman-teman silahkan boleh ikuti seperti saya. Bikin talinya, siapkan kain seperti ini. Jadi ini kain arah memanjang, potong sebenarnya kalau teman-teman satu pun sudah cukup ya, misalkan sekalian. Biasanya dibutuhkan per tali itu panjang 20 cm teman-teman, satu potongan dengan lebar potongan itu sekitar kurang lebih 4 cm kalau mau dilipat biasa ya. Nah kalau saya ini kan totalnya 40, jadi nanti bisa bikin 4 tali. Karena biasanya untuk rok itu cukup 4 tali ya, kecuali yang size-nya besar sekali ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan proses penjahitan talinya. Nah, saya tunjukkan cara membuat talinya ya. Sebenarnya cara membuat tali kalau buat anak sekolah cukup dilipat seperti biasa. Jadi kalau ini saya lipat seperti ini kan 4 cm, nanti jadinya kurang lebih 1 cm. Dilipat seperti ini. Saya jahit bagian pinggiran sini ya. Seperti ini. Ini kalau untuk anak sekolah biasanya kan nggak perlu kayak tailor gitu enggak ya. Seperti biasa aja. Oke, saya siapkan juga satunya. Nanti untuk nindes sisi satunya sekalian, jadi biar sekali jalan. Saya jahit minggir. Jadi seperti ini ya cara saya membuat tali untuk ban pinggang. Nah, kemudian langsung saya balik ke sini. Yang penting saya pindah ke jalur ini ya, jahitan sebelah sininya. Jadi biar kanan kiri ada jahitannya. Oke, cara saya ambil. Nah ini kan masing-masing panjangnya 20 cm ya, 20 cm. Sekarang saya akan potong jadi 2, ini kan 20 cm. Ini saya akan potong jadi 2, masing-masing 10 cm. Oke, potong saja jadi 2. Oke, nah saya ambil roknya teman-teman, bentar. Oke, ini saya ambil dulu badan belakang teman-teman. Nah saya letakkan di sini, tepat di kupnat. Kalau ini badan belakang di sini,
kita tutupi seperti ini, kita tempelkan saja. Jadi sengaja saya tempelkan tempelkan tali itu sebelum disatukan dengan badan belakang, depan maksud saya, biar mudah terlihat. Soalnya kadang-kadang kalau ini agak ngumpet nantinya, biar enak aja ngelihatnya gitu ya. Jadi di area sini masangnya, yang ada kupnat ini. Oke. Kemudian yang satunya, nah, bentar. Ini kan untuk badan depan ya ini ya. Nah, ini di area jahitan kupnat sini, di ujung sini saya pasangi tali. Nanti kan dilipat ke atas nantinya. Ini nantinya akan dijepit ban pinggang. Ban pinggang. Oke. Kemudian dipasangi. Teman-teman boleh pasang ini setelah dijahit samping, nggak masalah ya. Enggak, ini dijahit antara depan dan belakangnya. Nah, setelah ini saya akan jahit seperti ini. Saya jahit bagian samping, ini sisi depan, sisi luarnya saya timpa seperti ini. Jadi saya mulai jahit dari atas ini, teman-teman. Saya satukan ini badan belakangnya ya, yang ada sletingnya yang ini. Saya letakkan seperti ini, saya jahit sampai bawah. Oke, seperti ini. Saya jahit terus sampai ke bawah. Usahakan sejajar pinggirannya teman-teman ya, dan jahitnya yang lurus aja, belok-belok. Saya tak tatani dulu, tak tatani itu kalau bahasa saya dirapikan, maksud saya gitu. Menjahitkan dirapikan dulu bawahnya ya. Kenapa mesti dirapikan? Ya memastikan biar nantinya enggak panjang sebelah, biar enggak miring-miring jahitannya juga. Bentar. Trik dari saya teman-teman ya, kalau menjahit seperti ini usahakan, kalau ini kan kayaknya lebar, agak berat juga kayaknya karena roknya lumayan lebar ya. Biasanya kalau menjahit seperti ini, tangan kiri teman-teman sambil mengimbangi, ikut narik ke belakang, dan juga ini agak didorong, jadi langsam gitu ya, jangan cuma mengandalkan gigi. Jadi nanti biar enggak panjang sebelah gitu, kadang-kadang yang atasnya ketinggalan gitu. Kalau teman-teman mengalami, kok Mas Manto punya saya jahitnya kok yang atas sudah saya ukur sama, tapi kok pas dijahit yang bawah nyampe duluan gitu ya, panjang sebelah. Nah itu biasanya kurang ngimbangin pada saat penjahitan. Oke, bagian yang samping ini saya jahit sedikit lagi teman-teman. Jadi saya ulangi kira-kira nyampe pinggul. Ini biasanya di sini kalau di pinggul itu rawan jebol. Saya ulangi saja ya, timpa di sini. Ini hanya untuk memperkuat saja. Ini kan area saku di sini. Seperti ini. Kira-kira sampai di, ini kan adanya ada saku ya teman-teman. Sampai di sini. Cukup. Nah, berhenti di sini saja. Nggak usah sampai ke bawah. Ini untuk memperkuat. Ini kemudian yang samping sebelahnya saya belum jahit. Sengaja saya tunjukkan biar teman-teman lihat nih seperti ini. Jadi ini kan area saku, ini badan depan, ini badan belakang. Nah ini seperti ini. Ini kampuhnya yang bagian dalam dipegarkan, nanti ini ada stick. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau mau dipegarkan itu seperti ini, dilebarkan seperti ini ya. Kalau kampuhnya misah, nah seperti ini. Boleh teman-teman seka pakai jari, seka itu digosok-gosok seperti ini. Kemudian pastikan bawahnya tadi udah dipegarkan kampuhnya. Nah bagian ininya, bentar saya raba dulu biar kampuhnya nggak balik lagi. Oke, nah ini saya, bentar ini kok balik lagi. Nah yang ini saya matikan, diencek biar kuat nantinya ya, biar nggak gampang jebol. Seperti ini ya. Oke, nah jadi nanti ini kalau di sini nanti biar awet, nggak gampang jebol sakunya kalau sakunya model seperti itu ya. Oke, sekarang saya jahit sisi sebelahnya. Saya akan lakukan hal yang sama. Bentar,
Kalau tadi jahitnya kan dari sisi yang bagian belakang ya. Kalau ini saya gantian dari sisi depan, tapi tetap dari atas. Oke. Tadi setelah saya cek ulang, sebenarnya garisnya kurang maju sedikit di sini, nanti saya jahitannya kira-kira 1,5 cm. Oke, seperti ini. Saya ikuti saja, kira-kira pokoknya lurus 1,5 cm. Sambil dirapikan, pastikan antara sisi yang ini dengan ini sejajar teman-teman ya. Kalau nggak bisa memegang seperti ini, boleh dikasih jarum pentul dulu atau dijelujur biar nggak geser kalau buat pemula. Oke, bentar, bagian bawahnya saya rapikan dulu biar sama. Terkadang fungsi dari merapikan sebelum menjahit ke bawah itu ada gunanya. Misalkan gini, kadang-kadang jahitan itu potongan ada panjang sebelah, beda mungkin sekitar 0,5 cm. Nah, itu saya agak tarik sedikit bagian yang kepanjangan atau kependekan seperti itu. Jadi supaya nanti ujungnya itu sama. Kalau cuma sedikit nggak masalah ya, nggak usah dipotong, saya pikir. Oke, bagian bawahnya ini saya ulangi lagi di bagian yang pinggul tadi ya. Nah, yang ini atasnya ini tadi saya jahit lagi. Saya jahit sampai area pinggul, sampai ke bawah sedikit. Ini kan tadi yang saku yang ini ya, yang sampai saku. Bentar, set, dimatiin. Oke, setelah dijahit ulang tadi sampai bagian saku sini teman-teman ya, kita setik lagi, kita ini kuatkan lagi sininya bagian saku. Kalau ini saya buka dulu settingnya biar gampang. Mana tadi ya, kok hilang? Oh, sini ya. Nah, jangan lupa ini jahitannya ini dipegarkan tadi, yang dipegarkan teman-teman, dibuka kampuhnya. Kalau misalkan teman-teman oblasannya satu, gimana? Biasanya saran saya kampuhnya saya arahkan ke bagian badan belakang seperti itu ya kalau saya jahit. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, ini kalau seperti ini kan agak susah ya kelihatannya ya, soalnya di bagian dalam. Nah, seperti ini sama, ini bagian sambungan ini kampuhnya sudah saya pegarkan teman-teman. Saya encek. Bentar, nanti saya jelaskan dulu encekannya itu gimana sih. Jadi di bagian yang ini nih saya tunjukkan dulu nih, saya jelaskan ini encekannya itu. Jadi mengenai ini kan ada sambungan, jadi kalau ini perbatasan jahit sini ke sini kena semua ya, seperti itu ya kalau encekan itu. Jadi untuk menguatkan saja bagian depan dan belakang. Biasanya kalau di daerah ini itu rawan jebol kalau saku itu ya. Nah, sekarang sudah disatukan bagian depan dan belakang. Saya mau lipat bagian bawahnya teman-teman. Tadi kan punya saya roknya ini saya lebihkan panjang sekali. Ini untuk cadangan. Nah, ini kan bagian bawah teman-teman, ini saya lipat dulu ya, bentar oh. Ini lipatannya 10 cm. Saya nggak akan lipat 2 kali, nanti ketebalan. Soalnya bahannya kayaknya pakai drill. Saya lipat seperti ini. Bentar. Nah, ini buat rok masa depan. Pakainya sekarang, pasnya nanti kalau masa depan. Oke, ini ya. Bentar saja dulu. Biasanya teman-teman kalau bikin rok sekolah ya, pelanggan itu mintanya seperti ini. Kadang-kadang, Mas, lipatan bawahnya yang banyak. Berapa Bu? 10 cm, kalau bisa 20 cm, buset. Ya, biar awet katanya. Tapi saya pikir kalau 10 cm sudah cukup kok. Bentar, ini kenapa saya kampuhnya bagian samping ini saya pegarkan dulu. Jadi saya pastikan ketemu dengan yang ini, biar nanti hasilnya nggak melintir. Nah, kalau seperti ini. Bentar, ini bagian bawah saya agak tarik. Nah,
Tadi itu roknya itu modelnya bagian bawah agak megar teman-teman. Yang bagian ini saya berusaha temukan. Ini bagian bawah, atas ada sisa, nggak apa-apa teman-teman. Seperti ini saya tunjukkan. Kalau misalkan ada sisa seperti ini, saya pasangkan agak dikerut di bagian sini. Nah di sini, nggak apa-apa kalau yang mengkerut yang sisi dalam oh, biar nggak melintir. Oke, saya lanjut terus sampai selesai. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Saya tunjukkan di bawah ini. Nih, talinya udah terpasang seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan tinggal jahit bannya. Ini jahitan sampingnya seperti ini. Ini sakunya. Nah, tadi kan ini di stick ya seperti ini biar kuat. Dan bawahnya, ini bagian bawahnya lipatannya saya bikin lebar seperti ini. Ini 10 cm, teman-teman boleh 5 cm saja nggak apa-apa. Tapi ini hanya untuk keperluan cadangan saja. Takutnya anaknya semakin tinggi. Kita akan lanjutkan untuk penjahitan ban pinggangnya. Ini ban pinggangnya kan udah dipotong. Nah, ini kan malnya seperti ini teman-teman. Untuk sekali lagi saya ulangi, kalau untuk ban pinggang sebenarnya sih nggak harus ukurannya sama seperti ini, tapi saya jelaskan buat yang pemula. Jadi ini pola ban pinggangnya ada 8 cm teman-teman. Artinya ini adalah setengah nanti di 2 kalinya. Jadi nanti kan dilipat. Ini ukuran jadinya nanti 4 cm yang ini. Nah, kalau untuk kainnya dilebihkan masing-masing untuk satu ujung yang sininya bagian bawahnya 1,5 dan yang ininya 1,5. Jadi totalnya 8 ditambah 3. Totalnya 11 cm untuk kain ini. Nah, dibuat garis ini ya untuk ininya. Bentar saya singkirkan dulu untuk roknya biar nggak ganggu ya. Oke. Kemudian dibuat garis tengahnya teman-teman untuk memudahkan saja seperti ini. Nah nanti oh ya untuk ban ini untuk tutorial kali ini saya nggak akan bikin yang pakai karet samping. Nanti saya bikinnya seri keduanya untuk yang karet ya, model karet. Kalau ini yang polos dulu, tapi nanti saya bikinkan juga yang versi karet. Kita sediakan kain keras teman-teman, kain keras seperti ini. Ini nggak ada lemnya teman-teman, yang biasa. Sebenarnya kain keras ini asalnya dari ini. Ini mereknya Superjet. Sebenarnya mereknya ada yang lain, tapi biasanya saya pakai Superjet. Kain keras yang nggak ada lemnya pokoknya. Ini bukan staplek, beda. Seperti ini. Saya potong seukuran ini. Jadi potongan kain kerasnya ini saya bikin potong lebarnya 4,5 teman-teman. 4,5 cm, karena nanti untuk area yang bannya itu nanti jadinya 4 cm. Yang penting untuk kain keras itu lebih lebar dari ban jadinya. Kalau jadinya teman-teman menghendaki 3,5 untuk bannya, maka ininya ditambahkan sekitar 0,5 cm. Nanti untuk keperluan penjahitan supaya tidak jeblos nantinya. Nah, setelah digaris seperti ini, saya akan lanjutkan untuk penjahitan teman-teman. Sekali lagi, ini untuk tutorial yang ban pinggang polos. Oke, langsung saja kita ke mesin jahit teman-teman. Nah, cara jahitnya seperti ini. Saya letakkan seperti ini. Ini sisi dalam teman-teman ya. Sisi dalam ini. Jadi dua sisi dalam. Nanti salah satunya untuk sisi depan. Jadi saya jahit dulu biar teman-teman nggak bingung. Saya letakkan ini seperti ini. Letakannya yang ini pokoknya kira-kira di garis pinggiran sini. Tepat di garis ini ya, kira-kira di sini. Ini nah seperti ini. Saya jahit di sini. Ini tujuannya supaya menempel saja. Bentar, tak nyalakan dulu ininya mesinnya. Oke, saya jahit seperti ini. Nah, ini tujuannya hanya untuk menempelkan sambil kita ratakan, posisikan di sini. Ada banyak sekali teknik penjahitan ban pinggang teman-teman, tapi ini saya tunjukkan buat teman-teman yang pemula yang mungkin belum tahu sama sekali caranya. Oke, untuk kain keras silahkan teman-teman boleh potong, pokoknya
saya sarankan lebih panjang dari kebutuhan ini ya, ban utamanya. Nah, nih nanti saya tunjukkan, saya jelaskan dulu. Yang akan saya buat adalah ban pinggang dengan ukuran jadi 4 cm teman-teman. Ini saya nanti tandai di sini. Nanti saya garisnya nanti ya di pas ini saya garis dulu, tapi nah saya tunjukkan ini dulu. Nah nanti kan jadinya seperti ini. Nanti ini sisi luar teman-teman yang enggak ada kain kerasnya. Nanti kira-kira setelah dijahit itu paling munculnya itu cuma segini, 4 cm. Saya berencana membuat ban pinggang dengan lebar 4 cm. Biasanya ada ban pinggang yang cuma 3,5. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan ukurannya. Jadi kalau ininya 3,5 ya kain kerasnya boleh 3 cm yang sisi dalamnya. Nah kalau dilipat seperti ini nantinya, pokoknya yang penting kain kerasnya itu melebihi bahan utama yang ininya. Nah ini kan kain kerasnya, seperti itu prinsipnya. Jadi supaya nanti dijahit sini nggak jeblos, dimengerti teman-teman. Nah untuk area sisi yang ini nanti sisi dalam yang ada kain kerasnya, teman-teman boleh obras sebenarnya ini, tapi saya akan lipat. Jadi ini saya akan bungkus seperti ini. Seperti ini sekitar 1 cm ininya, lipatannya sisanya ya. Saya lipat dulu, bentar. Lipat seperti ini. Dilipat sampai ujung ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini terus sampai akhir. Oke, bentar, saya akan garis dulu teman-teman. Nah, sekarang saya garis dulu teman-teman. Jadi ini kan tadi udah dilipat sininya. Yang bagian sini ini yang menentukan nanti untuk besar apa namanya? Besar bannya. Ini saya bikin 4 cm. Nah, ini 4 cm. Ini juga sama ya 4 cm. Pokoknya dari garis ini saya tandai dulu, nanti saya garis. Standar ban pinggang itu berapa sih? Biasanya buat teman-teman yang belum tahu itu antara 3,5 sampai 4 cm. Ada yang bikin 3 cm juga, tapi jarang, menurut saya terlalu kecil kalau untuk anak usia di atas 10 tahun. Nah ini saya garis. Ini nanti akan buat panduan penjahitan ke area badan ininya. Oke, nah sebentar, ini sepertinya potongan saya tidak lurus. Saya mau ratakan dulu teman-teman. Kenapa tidak lurus? Besarnya nggak sama antara yang sisi satu dengan yang lainnya, ininya sebelahnya. Bentar. Usahakan kalau untuk memotong kampuh ini misalkan bagian yang sini nih teman-teman dengan yang ini sama gitu ya. Jadi nanti jahitnya biar gampang. Seperti itu untuk kampuhnya. Kemudian teman-teman boleh kasih sambungan di sini, nanti ini jatuhnya di area depan. Tapi kalau kainnya cukup seperti saya, nggak usah disambung, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mulai pasang di bagian roknya. Caranya seperti ini. Ini saya jelaskan. Ini kan area belakang, teman-teman. Ini roknya. Yang ini tadi, yang ini area depannya, yang ada wiru lipitnya ya. Yang ini kita mulai jahitnya dari belakang saja. Pastikan ban pinggang teman-teman udah cukup. Kalau dilingkarkan seperti ini misalkan ya, seperti ini udah cukup. Ada sisa sedikit buat nanti untuk tempat kancing. Nah di area belakang ini biasanya sletingnya ini kan posisinya di sini, kurang lebih 1,5 cm. Dicorek kanan kiri nantinya di sini. Nah ini nanti kita mulai dari sini dan berakhir mulainya dari sebelah sini ya, yang sebelah kiri apa kanan, pokoknya sini. Yang ini nanti muter ke sana. Nah ini ditandai. Kenapa harus ditandai seperti ini? Ini supaya nanti tidak dengdek panjang sebelah. Jadi ketemunya di sini. Jadi saya akan mulai jahit. Kalau jahit ini nanti saya turunkan dulu settingnya. Nah seperti ini. Kemudian saya letakkan di sini. Saya sisakan sedikit, kurang lebih berapa senti ya? 4 cm. Misalkan saya jahitannya di sini mulainya. Nih saya lebihkan dari pinggir ini. Ini saya lebihkan 3 cm. Saya letakkan di sini. Oke, sebelum itu nanti saya siapkan juga untuk kancingnya teman-teman. Nanti kan ada kancing, saya pergunakan untuk kali ini kancing hak tanam seperti ini bentuknya teman-teman.
teman-teman silahkan sediakan, tapi nanti saya juga bikinkan tutorial untuk yang hak jahit, tapi untuk yang versi ban pinggang pakai karet ya. Kalau untuk yang seperti ini yang permanen yang nggak pakai karet, saya pakai hak ini. Oke, langsung saja kita ke meja jahit. Oh ya, untuk memudahkan saya akan balik roknya teman-teman, jadi sisi dalam saya letakkan di sisi luar. Bentar, saya putar dulu seperti ini. Nah, ini biar untuk memudahkan saja, bentar. Nah, untuk memudahkan penjahitan ya, saya letakkan nanti seperti ini di ujungnya. Kita mulai ke meja jahit teman-teman. Nah, ini bagian yang sleting ini sebelah, kalau dari belakang ini kiri apa kanan ya? Kanan menurut saya. Nah, dari sini pokoknya, nah ini dijahit seperti ini. Saya letakkan biar pas. Set. Nah, ini saya jahit. Bentar oh. Nah, seperti ini. Saya tata. Jadi kenapa kemarin kan saya pasangkan untuk talinya dulu biar nanti kejepit lebih rapi teman-teman ya. Sebenarnya untuk tali ini boleh ditempelkan saja, tali ban pinggang. Ini saya jahit dulu. Kalau menjahit seperti ini, saran saya roknya itu dibalik teman-teman, jadi supaya lebih mudah geraknya. Nggak cuma jahit ban pinggang rok ya, celana pun seperti itu saran saya. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Bentar ya, nih kampuhnya yang bagian samping ini teman-teman nih, bagian samping jahitan ini dipegarkan dulu ya. Nah, seperti ini, jangan lupa. Saya lanjutkan dulu. Dipegarkan. Ntar nih, kita tunjukkan lagi. Nah, kalau ini disambung nggak apa-apa. Nah, ini yang area ini kalau teman-teman lihat, ini dipegarkan dulu ya. Di bagian samping-sampingnya tadi saya lupa. Oke, saya lanjutkan. Tempel, dijahit terus sampai selesai. Nah, ini saya jahitnya tinggal ngikutin garis yang saya buat tadi seperti ini. Bentar. Oke, nah ini bagian yang samping ini tadi kan, jahitan samping saku ini. Nah, ini saya kampuhnya saya pegarkan juga seperti ini. Oke. Nah, ini saya usahakan jahitan yang ini tepat di garis pembatas ini, jadi supaya nanti sama jatuhnya ya, kanan kiri biar enggak tinggi sebelah. Oke, seperti ini. Nah, saya tunjukkan hasilnya teman-teman. Nah, ini jahitannya seperti ini. Bentar nih, sebelum dijahit dijahit, saya tarik dulu sletingnya. Saya memastikan, silahkan teman-teman kalau jahit itu seperti ini. Jadi sebelum selesai, maksudnya dijahit, disejajarkan dulu antara yang ini dengan yang ini sama, nggak ketemu gitu ya. Nah, setelah dipastikan rata, nggak ada masalah, baru dilanjutkan. Kalau ada masalah, misalkan panjang sebelah, tinggi sebelah, dibongkar dulu, dirapikan dulu salah satunya biar sama gitu ya. Nah, selanjutnya bagian yang sisi ini kalau nanti kan bertumpuk teman-teman seperti ini. Ini yang sisi luar, ini yang sisi dalam. Kalau untuk sleting itu ya, ini sisi dalamnya. Yang ini saya jahitnya seperti ini. Nah, ini dilipat seperti ini. Saya diratakan ininya. Jadi jangan melintir ke sini ya, diratakan pokoknya biar siku. Nah, ini nanti saya jahit dari sini lurus ke sini pokoknya. Dan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kampuhnya yang ini diarahkan ke atas. Oke. Kemudian saya potong, saya sisakan kurang lebih 1 cm. Nah, jadi ini jahitannya itu yang ini lurus dengan bagian pinggir ini, rok ini ya. Kemudian saya balik. Seperti ini.
Bentar, ini saya rapikan. Saya dorong sedikit pakai gunting teman-teman. Hati-hati kalau dorong bagian sini, jangan sampai jebol. Nah, nih saya tunjukkan hasilnya seperti ini. Kalau untuk sisi yang sebelah sini ya, sebelah kiri apa, karena saya juga bingung mengatakannya ya. Misalnya di belakang ya posisinya. Yang sebelah sini seperti ini rata. Nah, kalau yang satunya pasangannya yang ini nantinya ya, seperti ini saya tunjukkan. Nah, kalau ini cara jahitnya seperti ini. Sebentar, dilipat. Oh, dari sini kalau yang ini. Nah, seperti ini cara jahitnya. Oke, dilipat. Nah, kalau saya jahitnya, saya lebihkan kurang lebih 2 cm teman-teman. Jadi ini kan settingnya di sini. Saya lebihkan di sini kurang lebih 2 cm. Nanti saya bikin sudut. Saya bikin lancip seperti ini. Oke. Saya bikin sudut melancip seperti ini. Nah, kemudian tak potong. Saya sisakan kurang lebih 1 cm. Yang ininya saya potong lagi seperti ini. Jadi biar nanti bentuknya bagus, lancip. Nah, bentar, saya lipat ke dalam seperti ini. Nah, saya balik. Nah, ini biar hasilnya lancip. Sebenarnya nggak harus lancip seperti ini, boleh kotak. Ini menurut saya maksudnya itu seperti ini. Karena ini saya dari dulu belajarnya seperti ini ya. Kenapa harus lancip? Supaya bagian kampuh ini nanti bisa sembunyi ke dalam. Kalau misalkan kita bikin kotak tok, nanti dia nongol di sini. Silahkan teman-teman coba dan perhatikan, bedakan antara yang lurus dengan yang lancip seperti ini bagian yang sini. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Nanti kan jadinya seperti ini pasangannya. Nah, oke. Tadi kenapa bagiannya satunya itu dilebihkan, nggak diratakan dengan sleting? Ini nanti untuk fungsi tempat kancing di sininya. Dimengerti ya? Sekarang saya akan lanjutkan untuk pemasangan kancingnya. Tapi sebelum itu saya akan sediakan kain keras untuk penahan resleting. Saya potong kurang lebih segini. Ini sekitar 2 cm persegi ya, pokoknya seperti ini, secukupnya saja. Bentar, saya ambil dulu untuk resleting apa kancing itu ya, kancing haknya. Bentar. Nah, ini saya ambil dulu. Kita membutuhkan 1 pasang teman-teman. Pasangannya itu ada yang ini nih. Bentar, tak tunjukkan. Dia ada sini aja biar gampang. Kancingnya itu ada 2 pasang, terus saya ambilkan dulu. Nah, ini yang area, ini yang untuk pasangannya, yang ini yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Saya nggak tahu namanya ini apa, yang kalau yang kecil itu apa gitu ya. Pokoknya saya tahunya ini kancing hak. Sebenarnya namanya hak lipat, tapi saya bilangnya itu hak ketok. Dulu orang tua saya mengajarkan seperti itu, ini namanya hak ketok gitu ya. Karena dulu diketok, tapi kalau saya cuma dilipat sebenarnya. Oke, saya pasang dulu. Saya masangnya biasanya area yang gede dulu, jadi di area yang sini. Yang sisi nanti, yang sisi luar, ini nanti kan di sisi luar, tapi yang sisi dalamnya sini yang ada kain kerasnya. Oke, bentar. Cara masangnya seperti ini. Ini ada kain kerasnya teman-teman yang sini. Ya, yang ini saya pasang di sini. Saya masangnya ini, teman-teman perhatikan, area yang pakunya ini lurus dengan ini. Lurus dengan area apa namanya? Resleting ya, kira-kira segini. Ini kalau posisi baliknya, tapi kan enggak di seperti ini. Diposisikan tengah pokoknya. Bentar, tak tancap, ini pakunya nancep jadi ke arah kain keras. Ini agak keras sedikit ini ya, biar lurus ya. Nah, kemudian saya tahan, jadi pasangannya saya ambil seperti ini. Nah, ini saya tekuk, ditekuk ke dalam. Kalau teman-teman jarinya kuat boleh pakai jari, tapi nggak mungkin menurut saya. Nah, ini saya pukul dengan bantuan ini teman-teman. Pakai bantuan ini, nih saya tunjukkan, saya nekuknya seperti ini. Bentar, tak tahan dulu. Kemudian satunya lagi yang ini, saya tahan seperti ini bentar. Nah, nanti biar nekuk seperti ini ya. Dimengerti? Jadi saya tahan pakai ini. Boleh teman-teman tahan pakai area mesin apa saja yang keras gitu ya. Kalau nggak pakai tang juga nggak apa-apa kalau nggak bisa. Nah, ini kan biasanya ini terlalu nempel. Ini saya benjeng sedikit. Benjeng itu apa ya? Dibuka sedikit pokoknya. Nanti biar masuk seperti ini. Sekarang saya tinggal urus sisi satunya.
kita lanjutkan untuk pemasangan sebelahnya. Caranya seperti ini. Kalau teman-teman udah lihat yang ini, satunya kan udah jadi yang gede ini ya. Kita letakkan dulu seperti ini biar nanti enggak nedeng. Diletakkan, caranya nih saya tunjukkan. Diletakkan seperti ini. Dipreskan, kita sambil intip. Intip ini mana ya? Nah ini kan. Nah ini kita bisa corek nanti tingginya seberapa kira-kira. Oke, nah jadi nanti tingginya biar enggak ini sebelah. Nah seperti ini, yang penting tingginya dulu. Nah nanti baru kita siapkan yang ada pakunya ini, kita tancapkan. Nancapinya kalau tadi lurus resleting, di sini juga lurus resleting yang ini relnya. Nah segini nih, seperti ini kira-kira. Ya, oke, saya tancapkan dulu, bentar. Nah nancap. Berhubung yang bagian area sini nggak ada kain keras ya, jadi kan untuk bannya ini kan yang sebelah ini ada kain kerasnya, yang ini nggak ada. Nah ini saya pakai ganjel yang ini, makanya tadi potongan ini fungsinya untuk mengganjel. Ditancapkan dulu seperti ini, bentar. Oke, nah seperti ini. Kemudian saya ambil pasangannya sama, saya lipat pakai ini. Di sini saya lipat, ditahan, ntar tekuk. Yang ini saya dorong ke sini, ntar nah agak keras sih, lumayan tapi jadiku. Nah seperti ini, kita bisa tes dulu sebelum dijahit nantinya. Dikaitkan, ngait enggak nih, pas enggak ngaitnya gitu maksudnya. Saya tunjukkan nih, ngait enggak, ces. Nah seperti ini. Pemasangan kancing yang bagus, jadi kalau ditarik ininya enggak melongo, ininya enggak ketarik. Kalau misalkan jadinya nanti udah ngait tapi seperti ini, nah ini berarti settingnya kelihatan kurang pas gitu ya, seperti itu. Oke, setelah dipasang kancing haknya, kancing ketoknya, kita lanjutkan untuk penjahitan bannya teman-teman. Untuk menjahit ban, kita turunkan resletingnya. Nah saya akan jahit di sini teman-teman. Nih saya jahitnya seperti ini. Kita rapikan dulu. Pastikan kampuhnya yang ini dimasukkan ke dalam teman-teman ya. Kampuh itu yang ini. Seperti ini. Saya akan jahitnya itu di area sini. Jadi sela-sela jahitan ini ya, enggak di atas ban ini, enggak di bawah, pokoknya di sela ini. Saya akan tembuskan ke bawah. Yang penting masih mengenai area yang kain keras yang ini. Jadi biar nggak jeblos. Nah, itulah gunanya tadi kain keras itu. Dia potongannya setengah senti lebih lebar dari area ban. Ini bannya kan totalnya tadi 4 cm. Nah seperti ini nanti kira-kira jadinya teman-teman, 4 cm ya. Oke, saya ratakan dulu. Saya mulai jahit dari sini. Bentar, tak tuntun dulu. Soalnya tadi ini kayaknya ada area pembatas resleting itu ya, atas besi, takutnya kena. Pelan-pelan dulu yang ini, biar melewati area resleting. Saya raba. Oke, tak jahit. Jadi seperti ini, sambil saya rentangkan, saya rapikan saja ini. Buat teman-teman pemula, kalau yang belum bisa langsung seperti ini boleh dijelujur pakai jarum pentul sini buat penahan ya. Tapi kalau yang udah bisa langsung seperti ini. Jadi saya tunjukkan biar yang udah, maksudnya gini, kalau biar tahu teknik yang cepatnya itu seperti ini. Sambil saya ratakan seperti ini. Ingat, saya menjahitnya jarumnya itu tepat di area sini. Sela-sela ini ya, jadi lebih rapi. Hasilnya nanti kalau disetrika nanti jahitannya itu nggak kelihatan dari luar. Itu kalau jahit ban seperti itu standarnya ya. Kalau untuk ban yang kain, celana kain gitu ya. Kecuali kalau untuk yang celana jeans beda, di atas biasanya. Maksudnya di bagian bannya. Bentar, ini saya singkapkan dulu biar kelihatan. Saya teruskan ya sampai selesai. Ini seperti ini. Teman-teman kalau jahit seperti ini sambil diperhatikan bawahnya jangan sampai ada yang jedat, nanti kan kena gitu ya. Sambil ini pelan-pelan saja. Sambil dimimbangi itu biar nggak melintir. Trik dari saya kalau jahit ban pinggang, bagian jempol saya yang bawah ini berusaha menarik area yang ini. Kalau lipatannya seperti ini, saya berusaha narik seperti ini, yang jempolnya, yang atasnya saya dorong. Jadi seperti ini, seperti itu ya. Kemudian yang bagian ini saya berusaha merapikan area sini sambil ngimbangi jalannya, jadi nanti nggak melintir.
Silahkan teman-teman dicoba trik dari saya. Seperti itu saya pikir ya, hampir semua penjahit pasti triknya seperti itu. Kecuali kalau yang masih pemula biasanya dia dijelujur dulu. Kalau yang udah emang pekerjaannya dia nggak perlu dijelujur, nanti kelamaan waktunya. Oke, saya percepat dulu jahitnya ini biar selesai teman-teman. Nih, kalau yang sudah biasa yang jahitnya seperti ini cepat gitu ya, langsung. Sengaja saya tunjukkan nggak saya jelujur. Pertama biar teman-teman ada gambaran, oh ternyata jahit ban pinggang itu nggak seribet yang dibayangkan. Itu kalau udah bisa ya, kalau belum bisa ya pasti biasanya rawan melintir. Ya mau nggak mau harus berbanyak latihan teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, bentar saya rapikan dulu sampai sini terus set. Nah kalau seperti ini nanti di area yang sini saya agak belokan teman-teman. Jadi setelah jahit nyampe sleting saya belokan, kenakan area ban pinggangnya. Soalnya kalau enggak nanti ini melongo ya, yang ini. Nah ininya. Oke. Saya belokan sedikit. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke. Lalu jangan lupa bagian yang area kancing ini saya encek. Ini biar enggak nanti gelembung. Biasanya ini kan gelembung teman-teman. Kalau teman-teman nggak dimatikan, jadi caranya saya tembuskan jahit di bagian samping ini, saya matikan maju mundur sedikit. Nah ini biar nembus ke bawah, biar nanti dia nggak ngelembung. Maksudnya nggak gelembung ininya nih. Ini kalau ini jahitan ini mudah-mudahan kelihatan, nanti tembus ke bawah ini, jadi nanti dia nyatu seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita pasang, kita jahit talinya. Kita lanjutkan ya. Talinya seperti ini. Tali seperti ini, saya mulai dari arah sini. Nanti tali kan dilipat seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke. Bagian yang bawah ini nanti saya akan bikin tali, kalau bannya udah 4 cm, saya bikin lebar nanti kurang lebih jadinya 5,5 cm atau 5 cm lebih. Tapi saya jahit di sini biar nanti sisanya juga nggak kebanyakan. Dimatikan dulu di sini teman-teman. Seperti ini. Kemudian saya tekuk ke atas, dilipat seperti ini. Ini kalau atasnya ini ada sisa brudul, saya langsung rapikan dulu. Oke. Kalau bikin bahan pinggang yang agak lebar teman-teman ya, minimal 5 cm, biar nanti gespernya itu lega, masuknya gampang. Kalau cuma 4 cm kadang-kadang sesak gitu ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya jadinya ya. Nah kalau jahit ban pinggang biasanya saya nggak potong dulu, nanti motongnya sekalian, saya geser langsung ke sisi satunya seperti ini. Saya jahit di sini kira-kira turun dari sini ke 1 cm lebih, kemudian dilipat lagi. Ini kalau ada yang kurang rapi saya rapikan dulu ininya, dilipat. Oke, saya geser lagi seperti ini. Maju mundur, set. Kalau teman-teman misalkan mesinnya nggak bisa maju mundur atau susah, belum mahir, boleh dibolak-balik, misalkan seperti ini. Nah kalau ini agak ribet, nah ini diputar lagi ke sini misalnya gitu ya. Satu, ditancapkan, muter lagi ke sini. Nah itu agak lama, tapi kalau buat pemula ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak. Kalau udah terbiasa, dan fitur mesinnya juga memadai ya. Sebenarnya kalau mesin kecil pun bisa ya, dia kan bisa diencek maju mundur. Oke, nah satunya saya jahit lagi yang ininya. Seperti ini. Sekali lagi ini untuk ban pinggang yang nggak pakai karet bagian samping. Nanti di episode selanjutnya saya ajarkan yang pakai karet elastis itu ya. Untuk rok ini sama juga. Nah seperti ini. Oke, nah seperti ini. Dimatikan, set. Sudah selesai. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, hasilnya saya tunjukkan. Ini untuk ban pinggangnya sudah rapi, udah jadi. Roknya juga seperti ini udah jadi. Ini saya tunjukkan area belakangnya. Bentar, tak
putar dulu. Nah seperti ini. Tadi kan jahit area seperti ini. Untuk area ini resletingnya, bahan pinggangnya seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, untuk ininya. Nah ini untuk versi yang nggak pakai ban karet pinggang, untuk bannya yang polos. Nah nanti saya ajarkan juga cara menjahit yang ada karetnya. Kenapa sih harus ada karetnya? Biasanya kalau untuk anak-anak SMP, kalau SMA jarang, dia ada karetnya supaya lebih awet gitu ya, lebih fleksibel ukuran pinggangnya. Kalau ini kan harus ukuran pas pinggang. Ini hanya saya ajarkan tekniknya. Nah seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan untuk video mendatang. Tapi untuk yang versi karet versi karet ya, dan untuk haknya saya gunakan yang berbeda. Nantinya pakai hak yang seperti ini. Hak apa namanya? Hak yang jahit. Ya. Oke. Demikianlah teman-teman proses penjahitan rok SMP seperti ini ya. Semoga videonya membantu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi buat yang pengen tahu cara menjahit ban pinggangnya, kalau ini kan versi yang polos. Kalau yang pengen versi ada kerut sampingnya, silahkan cek link pada bagian deskripsi video ini. Saya sudah bikinkan untuk yang versi karet. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai keinginan ya. Oke, selamat belajar dan berkarya. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.